Artinya 2020 sudah hampir setengah tahun kita lalui. Dan saudara ingat di awal tahun 2020 ini apa yang Pak Niko dapatkan adalah new dimension. Saat itu kita tidak ngerti, Pak Niko sendiri juga tidak tahu apa sih bentuknya lagi, karena sebelumnya ada new birth, ya, sebelumnya lagi ada new beginning, lalu ada new dimension. Kita belum ngeh apa itu, dan sekarang kita baru mengerti dan mengalami itu, saudara. Apa yang disebut oleh Tuhan new dimension adalah new normal sekarang ini, saudara. Hampir 3 bulan kita sudah melewati untuk stay home, PSBB, dan puji Tuhan kita semua mampu melewatinya dengan baik. Mungkin saudara yang banyak keluarga, banyak saudara-saudaranya di rumah masih menikmati kebersamaan itu. Ya, tapi kalau seperti saya tidak ada keluarga di rumah, sendirian. Tetapi ada bagus juga, saudara. Artinya lebih fokus untuk cari atau dengar suara surga. Apa yang saya lakukan hari lepas hari? Kalau sendirian di rumah, cari buku-buku yang belum selesai dibaca, menyelesaikan atau mengulang lagi, dan juga membaca kembali Alkitab kita. Lalu masuk di dalam memuji menyembah Tuhan, tidak selalu duduk bertelut bersila, saudara. Sembari kita aktivitas apapun, kita bisa memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan hadir. Itu saya rasakan banget. Nah saudara, untuk bulan Juni ini kita di Pondok Gede ini kita punya tema adalah bertumbuh dalam kerohanian yang lebih kuat. Jadi pas banget 3 bulan hampir kita dilatih, ditrain Tuhan untuk sendiri, mandiri dalam segala hal, dengan harapan kerohanian kita pasti bertumbuh. Kalau tidak, pasti kita stres dan tidak mampu melanjutkan kehidupan yang enak, yang nyaman bersama Tuhan. Nah, lalu subtemanya adalah di minggu pertama memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Persis banget, saudara. Tidak ada yang lain yang kita bisa lakukan di hari-hari ini kecuali kita bergumul terus di dalam memuji menyembah Tuhan. Mungkin kita udah sangat sering mendengarkan pujian penyembahan. Ya itulah nyanyi, memuji, terus menyembah Tuhan berbahasa roh. Mungkin ada yang kenceng-kenceng bahasa rohnya sampai menggetarkan lantainya. Tetapi itu bukan yang terpenting. Bukan maksudnya Tuhan seperti itu, saudara. Ya, artinya kita memuji dan menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus, sepenuhnya dari dalam hati kita. Mungkin diam, kita memuji menyembah dengan roh yang bergejolak dari dalam hati kita, Roh Kudus yang menolong kita. Tetapi Tuhan hadir. Jadi yang terpenting itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Serius, saudara, coba kita cek kembali. Sudahkah kita melakukan memuji menyembah Tuhan seperti yang Tuhan mau? Ya, tidak kita minta-minta terus di dalam kita memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Tuhan tolong, ini bagaimana, stay home terus, mungkin PHK, ya, mungkin ada yang terkena juga sakit penyakit dan sebagainya. Kalau itu terus yang menjadi fokus kita, tidak akan naik sedikit pun kerohanian kita. Percaya, ya. Tetapi kita harus dengan cara yang baru juga, full untuk kita menyembah Tuhan, tidak minta apa-apa. Senangkan Dia, dan Dia pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangankan kebutuhan, keinginan kita aja Tuhan tahu dan Tuhan berikan. Itu saya alami, bukan ngomong kosong, saudara.
Ya, saya sering kali di dalam diam sendiri di kamar, enggak dalam posisi yang menyembah gimana, tapi Tuhan ingatkan, siapa yang mesti dihubungi, siapa yang mesti ditolong. Ya mungkin itu hamba Tuhan, mungkin itu orang-orang biasa yang tiba-tiba Tuhan ingatkan. Saya melangkah aja kecil-kecilan, bukan besar-besaran. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Sebaliknya saudara, saya nggak pernah minta apa-apa. Saya menikmati masa-masa ini. Saya berkecukupan. Tapi Tuhan tidak mau berutang kepada siapapun. Yang belum lama, orang yang tidak pernah dipikirkan, bukan dari gereja kita, tiba-tiba dia tanya, nomor account berapa? Memang gak banyak, tetapi itu buat saya tuh luar biasa. Tuhan memperdulikan hidupku. Itu kesaksian saya, saudara. Jadi jangan pernah ragu bahwa Tuhan selalu melihat dan memperhatikan hati kita tanpa usah minta apapun. Nah, mari saya ajak saudara untuk momen sekarang ini memuji menyembah Tuhan, jangan seperti yang kita bersama-sama di gereja. Makanya Tuhan train kita untuk kita masuk sendiri-sendiri di rumah. Mungkin secara keluarga, tapi yang gak ada keluarganya, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, sendiri terus gak bisa itu. Ya, justru itu sendiri kita bersama Tuhan. Nah, yang saya dapatkan akhir-akhir ini, bagaimana untuk kita bisa lebih lagi mewujudkan, memuji, menyembah Tuhan untuk masuk di dalam new normal, kenormalan yang baru, supaya kita kuat tahan menghadapi yang perubahan yang total seperti ini. Nah, ternyata Tuhan arahkan untuk saya mengerti tentang apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Dan mari kita lihat dulu yang bagian pertamanya, yaitu di Kisah 16 ayat 18-19. Kisah 16 ayat 18-19. Nanti saudara baca seluruhnya pasal 16 ini supaya jelas, saudara ya. Ayat 18 dan 19 saya akan bacakan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi ada orang-orang yang punya roh tenung yang selalu mengikuti dan mengganggu Paulus dan Silas saat itu, sehingga risih beberapa hari terus Paulus dan Silas ini menghardik itu roh, sehingga kuasa-kuasa tenung itu hilang. Dan majikan-majikan yang bos-bosnya ini merasa rugi karena petenung-petenung ini menghasilkan uang yang banyak buat dia. Jadi akhirnya Paulus dan Silas dipersalahkan. Nah, hal pertama saudara yang kita harus capai di dalam kita memuji menyembah Tuhan adalah kita sampai dapatkan kuasa roh untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa tenung dimanapun di sekeliling kita, termasuk roh-roh yang membuat kita itu tidak bersemangat, yang seringkali gampang sedih, gampang berubah pikirannya, gampang meragukan kuasa Tuhan, tidak percaya, sebentar imannya tinggi, sebentar turun. Dan termasuk juga di keluarga-keluarga di mana ada roh-roh yang sepertinya tuh nggak kelihatan oke-oke saja dalam keluarga itu, sepertinya nyaman-nyaman saja, tapi ternyata mereka itu hidupnya sudah tidak bersatu, saudara. Hatinya yang satu ke sana, yang satu ke sana, walaupun satu atap.
masing-masing bapak, ibu, anak-anak tidak bersatu, walaupun berdoa bersama-sama. Nah, roh-roh ini yang harus dipatahkan. Kita harus muncul sebagai pemenang di situ. Tidak usah yang heboh-heboh, saudara. Menangkan itu dulu, roh-roh ini yang mengikat di dalam keluarga-keluarga terutama, di seputar kita, di sekeliling kita. Itu pertama yang Silas dan Paulus lakukan di dalam mereka membuktikan akan kuasa Allah, Roh Kudus itu. Nah, saudara, sehingga akhirnya dia membuat orang itu, petenung itu dilepaskan, tetapi dia hasilnya adalah dipersalahkan sampai akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Kita lihat selanjutnya di ayat 23-24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka melemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, hasilnya membuat mujizat di penjara, didera juga, ya, didera itu disabetin, dipukulin. Nah, lalu di penjara, dan tidak seperti penjara kita di Cipinang atau di mana lagi, ya, Gunung Sindur, bebas bisa berjalan kemana-kemana, tetapi dipasung, artinya tidak bebas bergerak. Ya, itu di tempatnya yang paling tengah, dijaga dengan baik-baik, dengan sangat ketat, supaya apa? Tidak bisa lari. Dan penjara itu bertingkat ke bawah, beberapa tingkat, bukan ke atas tapi ke bawah. Dan yang paling parah adalah yang paling bawah, yang tidak bisa melihat matahari. Itu keadaan mereka. Salahkah mereka? Tidak ada salahnya. Tetapi mengalami yang seperti itu. Nah, buat kita mungkin masa-masa ini mirip, hampir dikit mirip, yaitu stay home. Mungkin kita merasa seperti dipenjarakan, tidak bebas, kemana-mana nggak boleh, ya, punya mobil sendiri diisi penuh nggak boleh, punya motor tidak boleh boncengan dan sebagainya. Itu masih bagian yang sangat kecil, saudara, daripada yang dialami Paulus dan Silas di dalam mereka membuktikan kuasa Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ini? Kaki, tangan mungkin bisa diikat, dipasung, tetapi mulutnya bebas. Dan dia pakai mulut itu bukan untuk memaki, nyinyir seperti orang-orang sekarang. Semua dipersalahkan, ya, yang benar juga tetap salah. Enggak, tapi dia diam dan hatinya hanya memuji, menyenangkan Tuhan. Berdoa, cukup berdoa, menggetarkan surga. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi berikutnya? Ya, 25 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi pertama tadi membebaskan roh-roh setan, petenung, roh iblis apapun, kuasa itu, kuasa pujian penyembahan kita, karena ada Roh Kudus bisa membebaskan itu. Apalagi roh yang ada dalam kita sendiri yang mengikat kita untuk tidak memuji Tuhan. Lepaskan itu, sekali itu nyanyi, itu roh-roh sudah minggat, saudara. Yang kedua adalah membebaskan belenggu-belenggu dan membuka pintu-pintu. Ketika tekanan masalah begitu besar di dalam kehidupan ini, mungkin sudah gak ada uang
karena PHK dan sebagainya. Mungkin ada keluarga yang terkena sakit, terkena COVID sekalipun. Sepertinya wah sudah titik nol. Tetapi pakailah mulut kita tetap untuk menyenangkan Tuhan. Nanti ada kuasa yang dahsyat. Yang itulah yang harus terjadi hari ini. Untuk membebaskan kita dari segala belenggu, rantai yang segede apapun, tiba-tiba lepas. Lewat gempa bumi yang Tuhan turunkan. Saudara. Ya. Jadi belenggu-belenggu apa sekarang ini yang mengikat kita? Ketakutan, kekhawatiran untuk sekarang nanti new normal gimana? Semuanya baru. Kerja juga mungkin harus cari cara yang baru. Apa tuh? Sistem yang baru. Mungkin harus berkebun, yang punya tanah mungkin harus cari hikmat lain untuk online apa saja. Tidak bisa mengandalkan kantor dan pabrik, karena semua harus dikurangi separuh. Semua anak-anak sekolah juga mungkin cukup stres, sudah sekian lama tinggal di rumah, bakalan masuk sekolah juga tidak bisa full. Mungkin gantian harinya atau bagaimana. Semua berubah. Dan disitulah ketika kita masuk lebih dalam di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, ikatan, tekanan, belenggu itu akan terbuka. Dan tiba-tiba hikmat Tuhan akan turun, membukakan apa? Pintu-pintu baru. Pintu penjara yang segitu tebal, segitu besar, tiba-tiba terbuka saja, saudara. Dan akhirnya Paulus dan Silas itu bisa bebas, walaupun dia nggak langsung lari, saudara. Tidak langsung lari. Dia tahu kepala penjara itu sangat takut kalau dia hilang, saudara. Ya. Tetapi akhirnya kita melihat babak ketiga daripada kuasa pujian penyembahan itu, ayat 33-34. Setelah itu gempa bumi terjadi, pintu terbuka, belenggu terbuka, ya. 33 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibir mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, ke rumah kepala penjara itu, dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin, saudara. Haleluya. Ini tingkat yang paling dahsyat dari gerakan Roh Kudus hari-hari ini. Setelah mereka dilepaskan dari penjara, nggak langsung kabur, saudara. Kalau Silas dan Paulus kabur, hal ini tidak akan terjadi. Bahwa kepala penjara menjamu dia, makan di rumahnya, dan akhirnya menghasilkan apa? Seisi rumah tangga kepala penjara itu dibaptis percaya Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Jadi ikatan, tekanan, masalah yang sekarang sedang kita alami akan menghasilkan tuaian beribu-ribu lasa. Percayalah, saudara. Kemarin saya belum lama dengar di mana tuh ya, Gamela Indonesia, Ibu Cindy Jacob juga, dia dari Amerika, menyampaikan lagi profetik nubuatan tentang Indonesia. Ada lagi juga Bapak Rick Riding kemarin barusan hari Selasa malam sampaikan juga, semua tuh ada dapat sesuatu tuh untuk Indonesia. Itu yang mengherankan, saudara. Ada lagi siapa lagi, saya lupa itu namanya. Semua itu mendapat sesuatu dari Tuhan profetik untuk Indonesia. Apa yang akan terjadi setelah ini? Artinya memang betul mata Tuhan ada di Indonesia. Ya walaupun seluruh dunia menghadapi ini semua, tetapi Indonesia akan mengalami tuaian yang luar biasa. Kita harus percaya di situ. Sebab kalau tidak percaya, tidak mengalami. Jadi 3 hal, saudara. Di dalam kita masuk lebih dalam, memuji menyembah Tuhan, tidak hanya nyanyi dan berbahasa roh kuat-kuat. Selesai. Tiap malam nanti itu Bro Anton selalu ada
apa itu judulnya apa? Worship at home jam 9 malam. Setia dia, udah. Tapi setelah itu ngapain? Benar. Apakah kita udah nyanyi 1-2 lagu berbahasa roh, berdoa selesai? Tiap malam. Terobosan apa yang ada, yang terjadi? Harus ada supaya kita nggak bosan. Ya, kalau kita memuji menyembah dan ada terobosan baru terjadi, tidak akan bosan-bosan kita memuji dan menyenangkan Tuhan. You know, karena waduh dahsyat. Apa yang saya alami selalu Tuhan perbarui. Ketika sudah mulai agak redup-redup, cepat-cepat bangkit lagi. Senangkan Tuhan, tidak usah minta apa-apa. Nah, tiba-tiba Tuhan beri kiriman yang saya tidak pernah minta dan tidak pernah pikirkan hal itu. Karena saya mikirin orang lain. Saya mikirin bagaimana ini sebaiknya gereja, jemaat-jemaat, kita juga semua memberikan sembako bagi yang membutuhkan. Sudah yang ke-5 kali, nanti akan 6, akan 7. Sampai Juni ini selesai ya sudah, kita juga selesai. Dan semua kita percaya Tuhan akan pulihkan dan bahkan limpahkan berkat berlipat kali ganda. Ya, asal kita setia terus menyenangkan Tuhan, memakai momen-momen ini untuk memuji menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, 3 hal itu bisa terjadi di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Yang pertama, kuasa-kuasa tenung setan, iblis, apapun yang ada di dalam rumah tangga kita, di sekeliling kita, di dalam hati kita, patahkan itu. Dan kita harus terobos itu keluar. Nah, yang kedua adalah belenggu-belenggu dipatahkan, lalu pintu-pintu baru terbuka melalui new normal. Semua baru, tidak peduli, jangan terpengaruh oleh hal-hal itu yang seolah-olah membuat kita ngeri, seolah-olah membuat kita kecut hatinya. Ya, tidak. Tuhan buka hal-hal yang baru. Berapa orang yang sudah mengalami, saudara, yang dulunya kerja sekarang PHK dan dia memulai sesuatu yang baru dalam waktu 1-2 bulan sudah booming. Tuhan bekerja atas hidupnya. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah terobosan untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui pujian penyembahan kita dalam hidup kita. Kita keluar sebagai orang-orang yang mau mengeluarkan kuasa, ya, sehingga membuat orang lain itu terpesona. Apa sih yang terjadi dengan engkau? Hanya karena kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan.